Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Keluarga muslim pecinta dakwah rahimakumullah. Insyaallah kita akan secara kontinu membahas buku dengan judul 99 tips rumah tangga bahagia yang telah dipraktikkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan tabi'in, yang mana merupakan buah karya dari Dr. Musyabbab bin Fahd Al-Asimi. Kita akan membahas pada kesempatan ini tips yang pertama, yaitu menentukan tujuan. Jadi untuk mencapai rumah tangga yang bahagia, tips yang pertama adalah calon suami maupun calon istri sudah paham tentang tujuan berumah tangga dalam Islam. Maka penting hal ini untuk kita sama-sama kita pelajari atau kita bahas dan tentunya kita amalkan. Walaupun kita mungkin yang mendengar atau ya mengikuti kajian ini sudah menikah, namun demikian mungkin kita dulu belum belum membuat tujuan yang islami, atau mungkin lebih tepatnya kalau membuat tujuan berumah tangga sesuai dengan ajaran Islam atau sesuai yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, ini tidak ada salahnya. Ya. Atau sudah kita buat dulu sebelum menikah tujuan pernikahan kita dengan istri kita, ya, atau yang istri dengan suaminya, tapi kemudian di tengah-tengah jalan dalam menjalankan mahligai ke rumah tanggaannya menyimpang, melenceng sedikit atau mungkin banyak, ya, hal ini bukanlah sesuatu yang tidak mungkin. Nah, maka kesempatan yang berbahagia ini mari kita coba bahas tujuan daripada pernikahan. Ya, maka menentukan tujuan adalah hal yang penting dalam berumah tangga. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita 3 tujuan yang penting untuk digapai bagi mereka yang menikah. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan jadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Keluarga muslim pecinta dakwah rahimakumullah. Dari ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa di antara tujuan daripada pernikahan adalah bagaimana membentuk suatu keluarga yang di sana terdapat suasana yang sakinah, mawaddah, warahmah. Suasana yang penuh ketentraman, ketenangan, ya. Ketentraman dan ketenangan. Dan kemudian mawaddah warahmah. Di sana ada rasa kasih dan rasa sayang. Bagaimana seorang istri menyayangi suaminya, begitu pula bagaimana seorang suami menyayangi istrinya. Kalau ini sudah terwujud, maka di situ ada sakinah, mawaddah warahmah. Begitu pula bagaimana orang tua menyayangi anaknya, pun sebaliknya. Bagaimana anak-anaknya menyayangi orang tuanya, kedua orang tuanya. Maka sakinah, mawaddah, warahmah adalah yang pertama yang harus diperhatikan ketika menjalankan kehidupan berumah tangga. Dan kalau kita bicara sakinah, mawaddah, warahmah, sesungguhnya sakinah, mawaddah, warahmah ini bukanlah kemudian dengan banyaknya harta. Satu keluarga yang banyak harta atau satu keluarga yang mungkin
Ya katakanlah setiap akhir pekan, bisa pelesiran, bisa jalan-jalan, bisa makan-makan di luar rumah atau di restoran, ya. Atau memiliki kedudukan atau memiliki kedudukan ilmu yang tinggi. Semua itu hanyalah bagian daripada bagaimana bagian dari membentuk satu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadi satu bagian saja, dan mungkin bagian kecil. Yang terbesar dalam membentuk sakinah mawaddah warahmah bukanlah itu, atau bukan hanya itu. Karena mungkin kita pernah menemukan ada satu keluarga yang mungkin dari sisi harta tidak berlebih, bahkan mungkin kurang, tapi kita bisa merasakan ketika melihat mereka bagaimana hubungan antara istri dan suami atau suami dan istrinya, bagaimana hubungan suami istri ini kepada anak-anak mereka, sebagai orang tua tentunya ya, kepada anak-anak mereka. Maka di sini kita bisa menemukan bahwa sakinah mawaddah warahmah itu tidak hanya bisa diindikasikan dengan banyaknya harta saja. Keluarga muslim pecinta dakwah rahimakumullah, ya. Nah itu tadi, jadi sakinah mawaddah warahmah adalah tujuan daripada, diantara tujuan daripada pernikahan. Bagaimana satu keluarga mendapatkan ketentraman, ketenangan, bagaimana satu keluarga di sana ada atmosfer atau suasana yang saling menyayangi, saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Yang berikutnya, Allah menjelaskan kepada kita bahwa di antara tujuan daripada pernikahan adalah bagi laki-laki terutama untuk bisa menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Yang artinya, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Ya. Jadi, bagaimana laki-laki menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya? Bagaimana caranya? Ya. Kalau bicara menahan pandangan dan memelihara kemaluan ini, maksudnya adalah menjaga dirinya dari perbuatan zina sebagai perbuatan fahisyah. Ya. Dan diantara caranya adalah dengan menikah. Dan menikah adalah sunnah dari Nabi kita Muhammad SAW. Maka tujuan berikutnya daripada menikah tadi sakinah mawaddah warahmah, kemudian dapat menjaga kemaluan sekaligus memelihara dan dapat menjaga pandangan dan memelihara kemaluan. Yang berikutnya adalah karena Rasulullah bersabda, an-nikahu min sunnati. Nikah adalah sunnahku. Maka seorang yang menikah, ya, di antara tujuannya adalah melaksanakan sunnah daripada Nabi Muhammad SAW. Kelanjutan hadisnya adalah, faman lam ya'mal bisunnati falaysa minni. Wa tazawwaju fa inni mukatsirun bikumul umama. Ya, tadi nikah adalah sunnahku. Barang siapa tidak mengamalkan sunnahku, maka bukan termasuk golonganku. Menikahlah, karena aku membanggakan kalian di hadapan umat-umat lain. Maka menikah. Ya. Kalau ternyata kita belum mampu menikah, maka Rasulullah SAW memberikan petunjuk yang lain. Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Wa man lam yastati fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wijaun. Siapa di antara kalian mampu menikah, maka hendaknya menikah, karena ia akan lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Siapa tidak mampu,
maka hendaknya ia berpuasa karena akan menjadi perisai baginya. Ya. Maka kalau sudah mampu menikah, maka menikahlah, ya. Karena menikah lebih dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Oke, sebagaimana tadi Allah tegaskan di dalam ayat yang sudah kita bahas sebelumnya, ya, bahwa seorang laki-laki ketika menikah, ya, itu dapat menahan pandangan dan menjaga atau memelihara kemaluannya. Dan bila belum mampu menikah, maka disunahkan untuk berpuasa. Keluarga muslim pecinta dakwah rahimakumullah, mungkin cukup yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Jadi ada 99 tips, kita baru membahas tips yang pertama tentang menentukan tujuan. Ya. Menentukan tujuan dari apa? Daripada pernikahan. Maka tentukan tujuan kita. Dan sebagai seorang muslim, tujuan kita sudah ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, tujuan daripada pernikahan. Maka ikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Karena apa? Kita tentunya ingin menjadi hambanya yang bertakwa. Mungkin pada kesempatan yang lain kita akan membahas, ya, apa sih atau bagaimana cara yang bisa kita tempuh untuk mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Insya Allah pada kesempatan yang lain. Mungkin demikian, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari kami, yang doif ini, yang lemah ini. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Aku qouli hadza, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.